Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai logam di tempat kerja yang meliputi arsen, kadmium, timbal, nikel, berilium, kromium, dan merkuri. Saya mulai dengan arsen. Sifat dan keberadaan arsen, sifat fisik antara lain sebagai berikut, disimbolkan dengan AS, kemudian dapat berada dalam bentuk elemen murni, nilai ambang batasnya adalah sebagai berikut, ada dalam bentuk arsen 3 dan arsen 5, serta ada satu bentuk yaitu gas arsin yang sangat berbahaya. Arsen berada secara alami pada tanah dan juga air, dapat terjadi kontaminasi yang akhirnya dapat mengkontaminasi populasi. Sebagian besar arsen ada dalam bentuk AS2O3, yaitu sekitar 95%. Untuk keberadaannya di tempat kerja, arsen bisa berada dalam industri panas bumi, kemudian produk samping dari peleburan Cu, kobalt, emas, dan juga timbal, emisi pembangkit listrik tenaga batu bara, pestisida, arsen 3 dan juga arsen 5, pengawet kayu bersama koper, kromatid arsenat atau CCA, juga digunakan pada pestisida untuk anggur dan tembakau dalam bentuk asam arsenat, dan juga industri elektronik yang itu menggunakan gas arsin. Toksisitas arsen dapat meliputi pajanan akut dan juga kronik. Gejala pajanan akut antara lain pusing, muntah, sakit abdominal, menggigil, kegagalan pada sistem sirkulasi, neuropati perifer, koma, hingga arsin gasep yang pada 10 ppm dapat menyebabkan koma hingga fatality. Gas arsin merupakan salah satu jenis arsen yang paling toksik, tidak berwarna, tidak terasa iritasi, dihasilkan dari pencampuran senyawa arsen dengan asam dan melalui jalur pajanan kulit maupun oral, diekskresikan melalui urin dan juga keringat. Berikutnya adalah pajanan kronik. Gejala pajanan kronik meliputi vasodilatasi kardiovaskular, perdarahan, pencernaan gastrointestinal, kerusakan ginjal, kerusakan kulit, misalnya eritema kuku, bergelombang, pigmentasi, dan juga kanker kulit. Mungkin kita pernah mengenal yang disebut dengan manusia akar. Penebalan pada kulit, hiperkeratosis, dan juga diantaranya degenerasi sistem syaraf pusat, degenerasi mielin, ensefalopati, parastesis, dan juga kerusakan hati. Arsen dikategorikan merupakan kategori 1A karsinogen yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker hati, leukemia, dan juga kanker kulit. Monitoring biologik dan surveillance kesehatan terkait dengan arsen, Biological Exposure Index yaitu ditetapkan 35 mikrogram per arsen per liter urin. Arsen dalam darah merupakan indikator pajanan akut. Arsen pada rambut dan kuku merupakan pajanan dari oral. Surveillance kesehatan dapat meliputi keluhan pada kulit, keluhan pada sistem respirasi, gangguan fungsi hati, gangguan pembentukan sel darah, gangguan ginjal, dan juga gangguan sistem saraf. Selanjutnya adalah mengenai toksikologi logam berilium. Beberapa sifat berilium yang perlu kita ketahui adalah bahwa berilium adalah golongan logam alkali tanah dan bersifat sangat toksik. Simbolnya adalah sebagai berikut dengan TLV TWA adalah 0,002 mg per meter kubik. Berilium berasal dari Yunani yaitu dari kata berilos yang berarti mineral. Berilium 6 kali lebih kuat dari besi dan beratnya hanya 66% dari aluminium, jadi sangat ringan. Logam dengan titik leleh tertinggi, berilium adalah demikian sifatnya. Kemudian 70% produksi berilium digunakan untuk membuat alloy Cu berilium. Keberadaan berilium di tempat kerja antara lain bisa berasal dari industri batu bara dan juga pembakaran dari bahan bakar berasal dari fosil. Kemudian industri nuklir juga digunakan, industri energi, dan kemudian juga untuk penguat copper, serta berbagai serat untuk di space atau di udara. Selain itu juga dipakai untuk sinar X dan juga komponen dalam alloy. Keberadaan berilium di alam secara alami berasal dari adanya berilium di dalam kerak bumi. Selain itu kalau di udara adalah yang berasal dari alam, itu kisaran konsentrasinya kurang lebih antara 0,03 hingga 0,06 mg per meter kubik. Kemudian di tanah dan juga di air serta di rantai makanan.
Pada pajanan domestik, berilium berasal dari misalnya pada pekerjaan artis keramik, kemudian bisa dipakai juga untuk alloy dalam kedokteran gigi, serta perhiasan dan juga terdapat pada makanan. Toksisitas berilium antara lain sebagai berikut ya. Saya mulai dengan pajanan akut. Seringkali kita menyebut sebagai akut chemical pneumonitis atau akut beryllium disease atau disingkat dengan ABD. Ini berasal dari menghirup uap dan debu dari berilium, kemudian terjadi reaksi inflamasi, dan jalur pajanan yang paling utama adalah melalui inhalasi. Selanjutnya, pajanan akut lainnya dapat merupakan seperti gangguan kulit, inflamasi, gatal-gatal, kemerahan, membengkak, dan juga demam. Paru-paru merupakan organ target dari pajanan berilium. Gejalanya dapat merupai batuk, gejala sarkoidosis, dan juga miliari tuberkulosis. Toksisitas berilium dan monitoring biologik dari sisi pajanan kronik kita kenal sebagai tadi akut chemical pneumonitis atau akut beryllium disease. Berilium diklasifikasikan sebagai karsinogen kelas 1, confirmed human carcinogen group 1. Dan kita ketahui bahwa hasil studi eksperimen confirm bahwa berilium adalah masuk ke dalam jalur inhalasi. Selain itu juga bisa menyebabkan kanker paru-paru dan juga reaksi alergi. Monitoring biologi di tempat kerja untuk berilium dapat dilakukan melalui analisis darah dan urin, di mana pajanan berilium pasti terjadi, dapat berupa akut maupun kronik. Masih terdeteksinya berilium di dalam darah, di dalam urin dapat terjadi selama beberapa tahun. Selanjutnya adalah logam kadmium. Kita akan membahas bagaimana sifat dan penggunaan kadmium. Kadmium banyak terdapat dalam kerak bumi bersama deposit kuprum, zinc, dan juga timbal. Emisi erupsi gunung api merupakan sumber kadmium alami. Penyakit yang terkait yaitu yang terkenal kita sebut sebagai itai disease. Bentuk dari kadmium adalah sebagai berikut, simbolnya CD, kemudian TLV-TWA-nya 0,01 mg per meter kubik, TLV-TWA-nya dalam bentuk respirable fraction yaitu 0,02 mg per meter kubik. Untuk BI adalah sebagai berikut, 5 mikrogram per gram kreatinin urin dan juga 5 mikrogram per liter darah. 17% dari penggunaan kadmium adalah pada stabilizer PVC, 70% yaitu yang terbanyak penggunaan kadmium adalah dalam nikel kadmium baterai. 12%-nya digunakan dalam pigmen, plastik, keramik, dan juga gelas. 8%-nya merupakan coating untuk logam. Pajanan kadmium di tempat kerja dapat berasal dari electroplating logam, soldering, baterai, alloy, pigmen, plastik, dan juga peleburan serta pengelasan. Pada lingkungan berasal dari emisi gunung api, deposit alami, dan lain sebagainya. Sedangkan pajanan domestik bisa berasal dari asap rokok dan juga dari makanan. Toksisitas kadmium, jalur utama masuknya kadmium ke dalam tubuh manusia adalah melalui jalur inhalasi sekitar 15 hingga 30%. 10%-nya diabsorpsi melalui paru-paru dan juga saluran pencernaan. Kadmium terdapat pada hati dan ginjal yang berikatan dengan sel darah merah dan protein serum, dalam hal ini adalah albumin. Ginjal adalah target organ dari kadmium. Sehingga kadmium dikenal sebagai nefrotoksikan atau toksikan ginjal. Gejala pajanan akut dari kadmium adalah nausea, muntah, abdominal pain. Inhalasi uap kadmium dapat berasal dari pemanasan logam kadmium dan dapat menyebabkan pulmonary oedema. Toksisitas kadmium untuk gejala pajanan kronik meliputi gangguan ginjal, penyakit paru obstruktif, osteoporosis, gangguan jantung, bronkitis kronis. Dan kadmium diketahui adalah grup 1 human carcinogen, sedangkan ACGIH masih mengklasifikasikannya sebagai A2, sementara EIRC dan US EPA mengkategorikan sebagai probable human carcinogen dan EIRC grup 1 human carcinogen. Biological monitoring bagi kadmium diukur dalam darah lengkap karena kadmium berikatan dengan sel darah. Kadmium terdeteksi juga dalam urin dan kerusakan ginjal menunjukkan pajanan kronik dari kadmium.